Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bagi Anda yang hobi makan sambal, sambal seruit khas Lampung, pedas dan segar bisa jadi pilihan. Nah, tidak perlu jauh-jauh ke Lampung. Di Tangerang Selatan, Banten, ada satu kedai yang menyajikan makanan khas Lampung yang otentik. Pemirsa, untuk Anda yang hobi banget makan sambal, saya ada rekomendasi sambal dari daerah Lampung, yaitu namanya sambal seruit. Kira-kira apa yang bikin berbeda dari sambal seruit ini dengan sambal yang lainnya? Langsung saja kita coba ya. Sambal seruit asal Lampung namanya kian akrab karena cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Campuran cabai, tomat, dan beragam rempah menyehatkan ini menciptakan rasa pedas yang dirindukan. Makan sambal nyeruit atau makan rame-ramai. Kenikmatan khas sambal semakin terasa dengan dikelilingi beragam sajian lauk dan tempoyak menggugah selera. Menu andalannya pindang baung, ikan bakar gabus, pindang patin juga ada, gurami, nila, ayam pun ada ayam. Ini kan makanan khas, makanan sehari-hari yang makanan yang nggak campur macem-macem ya, cuman rempah-rempah kayak jahe, serai. Nah, yang membedakan cara menyantapnya. Sambal rampai disajikan langsung di atas cobek, lalu masukkan tempoyak atau durian fermentasi. Ikan bakar, tahu, dan beragam lalapan segar bersatu dengan tempoyak menciptakan sensasi pedas yang bikin ketagihan. Rasanya ingin nambah terus. Ya, tadi kayak kita udah nyeruit nih untuk sambal seruitnya udah dicampur-campur dengan berbagai macam lauk yang ada di sini. Seperti ini. Dan nantinya ini kita langsung makan bareng sama nasi yang terpisah dari cobeknya ini. Pengunjung yang datang tidak hanya orang Lampung saja yang merantau. Pengunjung dari berbagai daerah juga menikmati sajian ini. Baru tahu pas lewat. Tadi gimana rasanya, Mbak? Pedes. Tapi memang suka pedas, Mbak? Iya, tapi ini pedes. Rasa sambal yang segar dan pedas membuat penikmatnya tidak akan cukup sekali saja berkunjung ke restoran sambal seruit khas Lampung ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Naura Syafika, Ari Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, Vision Plus kembali meluncurkan sebuah series bergenre komedi berjudul Edi Ejakulasi Dini. Series ini menceritakan sebuah kisah remaja yang sedang mengalami pubertas yang dibalut dengan drama komedi dan pesan edukatif. Vision Plus resmi merilis original series terbarunya bergenre komedi berjudul Edi Ejakulasi Dini di MNC Conference Hall iNews Tower Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Series ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Edi yang sedang mengalami pubertas, yang kerap berimajinasi dan rasa penasarannya tentang seks. Tak hanya menghibur, series karya sutradara Sukdev Singh ini juga memberikan edukasi mengenai ejakulasi dini yang sering dianggap tabu oleh masyarakat. Namun dibalut dengan komedi yang lucu dan menarik. Semoga series ini bisa menghibur kalian yang pada nonton. Yang paling penting kalian terhibur, itu dulu deh yang paling penting. Yang paling penting kalian ketawa, senang nontonnya, it was fun, kayak ngasain emosi yang kita sampaikan, dan yang paling penting kalian memahami edukasi yang di series ini pengen sampaikan gitu. Mungkin judulnya sangat kental sekali dengan nuansa yang kalian bisa baca sendiri, tapi karena kan Junior juga nama perannya Edi ya, jadi kayaknya kita jabarkan dari sana, dan ada benang merah yang bisa kalian dapetin dari keluarganya, dari sisi anak-anaknya, dari sisi sekolah, dan lucu banget, dan pemainnya seru-seru banget. Serial original Edi sudah bisa Anda saksikan secara eksklusif sejak tanggal 4 Juli 2025. Serial yang dibintangi Junior Roberts dan Sandrina Michel ini akan tayang sebanyak 8 episode hanya di Vision Plus. Dari Jakarta, Wenda Nurah, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kantor Satpol PP Kota Gorontalo diserang oleh sejumlah pemuda yang diduga oknum anggota polisi. Aksi penyerangan diduga buntut pengeroyokan terhadap anggota Polri hingga berujung penyerangan kantor Satpol PP.
Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Itu sangat-sangat disesali. Kenapa terjadian penyerangan itu? Karena dipelopori oleh oknum polisi. Itu persoalan. Yang mempelopori penyerangan Satpol itu adalah oknum polisi. Kalau terjadi pengeroyokan, bukan harus merusak kantor mereka. Kalau dia merasa polisi, aparat penegak hukum, lapor polisi juga. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang narapidana kasus pencurian motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Saat hendak ditangkap, pelaku bersembunyi di dalam WC dan melawan dengan cara memberontak dari sergapan polisi. Tim gabungan Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Sinjai menggerebek dan menangkap seorang pria, Anas bin Damang, 25 tahun, narapidana kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai. Pria tersebut ditangkap setelah berada di rumah temannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, napi tersebut tengah bersembunyi di dalam sebuah WC dan sempat melakukan perlawanan. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki pelaku. Narapidana ini telah 3 kali kabur dari beberapa rutan. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan tindakan operasi pengeluaran proyektil peluru. Narapidana tersebut ini sudah melarikan diri dari rutan ini, terus dari Sinjai mengarah ke Bantaeng. Dari pelariannya ini dia sudah juga melakukan pencurian di daerah wilayah hukum Bantaeng berupa 1 buah sepeda motor. Dan narapidana ini terkenal sangat licin. Setelah dilakukan tindak perawatan, narapidana beserta barang bukti sepeda motor curiannya yang dikendarai selama pelariannya itu langsung diserahkan ke pihak rutan kelas 2B Sinjai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.